Oke, kali ini kita bakal bongkar-bongkaran soal strategi keuangan yang bikin orang kaya itu jadi makin kaya. Dan ini tuh bukan rahasia yang gimana-gimana ya, tapi lebih ke trik-trik cerdas yang sebenarnya bisa kita pelajari juga. Pernah nggak sih kepikiran, kenapa ya kok rasanya yang kaya makin gampang nambah kaya, sementara kita gitu-gitu aja? Apa sih yang mereka lakuin beda dari kita? Apa mereka punya semacam keuntungan rahasia? Nah, ternyata jawabannya itu lebih simpel dari yang kita kira. Ini bukan sulap, bukan sihir, tapi ini semua soal strategi. Serangkaian strategi keuangan dan pajak yang mereka manfaatkan habis-habisan. Dan hari ini kita akan kupas tuntas semuanya. Jadi, ini dia 5 trik utama yang akan kita bedah. Pertama, soal beli mobil atas nama bisnis. Kedua, gimana caranya dapat pendapatan startup bebas pajak. Ketiga, kita akan lihat cara cerdas pakai kartu kredit. Keempat, pentingnya punya rekening di banyak bank. Dan yang terakhir, cara investasi dividen tanpa kena pajak. Lengkap banget kan? Yuk kita mulai. Oke, kita langsung masuk ke trik yang pertama. Ini mungkin udah sering banget Anda dengar, beli mobil itu jangan atas nama pribadi, tapi atas nama perusahaan. Kenapa sih? Nah, kita bedah sekarang kenapa ini jadi langkah yang cerdas banget. Nah, ini dia nih game changernya. Kalau Anda beli mobil pribadi, mobil kedua, ketiga, dan seterusnya, itu pajaknya progresif. Artinya, makin banyak mobil, makin mahal pajaknya. Tapi, kalau mobil itu atas nama perusahaan, aturan itu nggak berlaku. Mau punya 5, 10 mobil perusahaan sekalipun, tarif pajaknya itu flat, nggak naik-naik. Eits, tapi tunggu dulu. Untungnya nggak cuma sampai di situ. Coba bayangin, cicilan mobilnya itu bisa jadi biaya. Bensin, tol, bahkan servis rutinnya, itu semua bisa dihitung sebagai pengeluaran bisnis. Efeknya apa? Laba kena pajak perusahaan jadi lebih kecil. Nah, tapi ada catatannya nih, ini penting. Trik ini cuma bisa jalan kalau bisnis Anda bentuknya udah PT atau CV ya. Oke, tadi kan buat yang punya PT atau CV. Terus gimana dong buat kita yang usahanya masih perorangan? Tenang, justru ada satu insentif pajak yang powerful banget. Tapi sayangnya sering banget kelewat. Dan ini dia angka ajaibnya. Untuk pengusaha perorangan, omzet, ingat ya omzet bukan profit, omzet 500 juta rupiah pertama dalam setahun itu pajaknya 0%, completely tax free. Biar lebih kebayang, kita lihat contohnya. Misal omset Anda setahun 400 juta. Berapa pajaknya? 0. Sama sekali nggak bayar. Nah, kalau omsetnya 600 juta, yang kena pajak itu cuma selisihnya dari 500 juta. Jadi cuma 100 jutanya aja. Dan pajaknya itu tarif final, cuma 0,5%. Jadi Anda cuma bayar 500 ribu rupiah. Kecil banget kan? Tapi, ada satu syarat penting yang nggak boleh dilupakan. Fasilitas super ini cuma berlaku buat 7 tahun pertama sejak NPWP Anda dibuat. Jadi, coba deh cek lagi NPWP Anda diterbitkan tahun berapa. Jangan sampai kelewatan. Oke, trik ketiga. Ini bakal mengubah cara pandang kita soal kartu kredit. Lupakan sejenak anggapan kartu kredit itu kartu utang. Mari kita lihat kartu kredit sebagai alat keamanan. Saya tahu. Kalau dengar kata kartu kredit, yang kepikiran pasti jebakan utang. Banyak banget yang takut, dan itu wajar kok. Tapi, gimana kalau saya bilang ketakutan itu sebenarnya muncul dari kesalahpahaman? Coba pikirin ini deh. Kalau kartu debit Anda kena fraud, uang siapa yang hilang? Uang Anda, langsung dari rekening. Nah, kalau kartu kredit yang kena fraud, itu yang hilang uangnya bank, bukan uang Anda. Jadi kira-kira siapa yang bakal lebih panik dan lebih getol buat ngurusin masalahnya? Jelas bank kan? Mereka punya kepentingan lebih besar buat menyelesaikan kasusnya. Dan bukan cuma soal keamanan, ada banyak untungnya. Setiap gesek, Anda bisa kumpulin poin atau miles. Tahu-tahu bisa ditukar tiket pesawat kelas bisnis gratis. Nah, yang lebih penting lagi, dengan pakai kartu kredit secara benar, Anda lagi ngebangun reputasi keuangan atau skor kredit. Ini bakal ngebantu banget pas nanti mau ngajuin pinjaman gede, kayak KPR rumah impian. Tapi ini aturan emasnya, dan ini nggak bisa ditawar. Perlakukan kartu kredit kayak kartu debit. Anggap ini cuma alat bayar pengganti cash, jadi belanjakan hanya uang yang Anda sudah punya. Jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah pakai kartu kredit untuk beli sesuatu yang Anda nggak sanggup bayar lunas di akhir bulan. Oke, lanjut ke trik keempat. Yang ini super simpel, tapi efeknya luar biasa. Ini soal di mana orang kaya nyimpen duit mereka. Cluenya, nggak cuma di satu bank.
Jadi begini, di Indonesia itu ada aturan mainnya. Kalau saldo di satu rekening bank atas nama Anda mencapai angka 2 miliar rupiah, bank itu wajib, secara hukum, lapor otomatis ke kantor pajak. Artinya apa? Rekening Anda langsung masuk radar pengawasan. Nah, strateginya jadi simpel banget kan? Pecah uang Anda ke beberapa bank. Pastikan di tiap bank saldonya di bawah 2 miliar. Tujuannya ada dua. Pertama, ya biar nggak kena lapor otomatis, jadi lebih private. Kedua, ini soal keamanan. Amit-amit satu bank ada masalah, entah kena hack atau apa, nggak semua telur Anda ada di satu keranjang. Dana Anda jadi lebih aman. Oke, kita sampai di trik pamungkas, trik kelima. Yang ini levelnya sedikit lebih advance, khusus buat para pemilik bisnis yang bentuknya PT. Ini adalah cara elegan buat ambil keuntungan perusahaan dan numbuhin kekayaan tanpa kena pajak. Normalnya begini, kalau Anda punya PT dan mau ambil untung, namanya kan dividen. Nah, dividen yang Anda ambil itu, sebelum masuk ke rekening Anda, bakal langsung dipotong pajak, 10%. Otomatis. Jadi yang Anda terima cuma 90%-nya. Tapi, ada cara legal buat bikin pajak 10% tadi jadi 0. Caranya gimana? Ada 3 langkah. Pertama, terima dividen dari PT Anda. Kedua, kuncinya di sini. Jangan biarkan uangnya nganggur di rekening. Langsung puterin lagi. Investasikan ke instrumen yang sudah ditentukan pemerintah. Contohnya saham atau reksadana. Langkah ketiga, tahan investasi itu minimal selama 3 tahun. Voila, dividen Anda jadi bebas pajak. Pasti ada yang nanya, terus saya hidup dari mana kalau profitnya diinvestasiin semua? Tenang, Anda sebagai pemilik tetap bisa kok ambil gaji bulanan dari perusahaan. Gaji itu buat biaya hidup sehari-hari. Nah, strategi dividen bebas pajak ini khusus buat mengamankan dan menumbuhkan laba perusahaan, bukan untuk ongkos harian. Oke, jadi kita udah bongkar 5 trik yang jujur aja kuat banget. Dari soal beli mobil, insentif pajak startup, kartu kredit, cara simpan uang di bank, sampai dividen bebas pajak. Kelihatannya udah lengkap banget ya, tapi pertanyaannya, apakah semua ini cukup? Dan ini adalah poin paling penting dari semuanya. Anggap kelima trik tadi itu seperti tools atau peralatan canggih. Tapi sebagus apapun alatnya, kalau yang pegang nggak punya dasar yang kuat, ya percuma. Kekayaan yang sesungguhnya itu dibangun bukan dari trik, tapi dari kebiasaan finansial yang sehat, dari disiplin setiap hari. Jadi benahi dulu fondasinya, baru deh pakai trik-trik ini buat lari lebih kencang menuju tujuan keuangan Anda.